Mas Daniel belum pulang? Tanya Sofia setelah sampai di rumah. Hendra menggeleng. Belum, Non. Sudah Sofia duga, setelah mertuanya kembali, sepertinya Daniel sudah tidak bisa menahan diri. Ya, tahu sendiri. Selama 2 hari, Daniel hanya di rumah. Ia tak bisa menghubungi siapapun. Hasratnya pun pasti terpendam dan menyiksanya. Kenapa rumah ini sepi ya, Pak? Tanyanya lagi. Di mana orang-orang? Hendra sedikit membungkuk. Maaf, karena telat memberitahu Nona. Beberapa pegawai pulang kampung, dan saya mohon izin untuk mencari pelayan sementara, Non. Baiklah, sebenarnya tidak perlu minta izin segala, Pak. Berbicara formal dengan gadis yang lebih muda. Sofia sedikit terganggu dengan hal itu. Pasalnya yang Sofia tahu harusnya dialah yang menghormati Pak Hendra, bukan malah sebaiknya. Sekalipun di sini Pak Hendra berstatus pekerja dan ia majikannya. Apa Nona ingin makan malam di kamar? Tanya Hendra. Sofia mengangguk mengiyakan. 15 menit kemudian, makanan sudah tersedia di meja saat Sofia selesai mandi. Ia duduk di single sofa, melahap makanannya dan meneguk air putih. Rutinitas yang selama ini dia jalani sudah kembali normal. Ia tak perlu tidur satu ranjang dengan Daniel. Ia tak perlu melayani suaminya yang memang sengaja ingin menyiksanya. Semua sudah kembali pada alurnya. Namun kenapa seakan ada sesuatu yang hilang di dadanya, sementara batin Sofia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Apa yang kamu pikirkan, Sofia? Gumamnya pada diri sendiri. Apa yang kamu harapkan? Ucapnya lagi. Sekalipun Sofia terlihat tidak peduli, terlihat tidak butuh, tetapi jauh dari dalam hati Sofia masih berharap. Harapan yang sangat dia benci. Kenapa dia malah berharap sementara keadaan tidak mendukung? Mendadak nafsu makan Sofia lenyap. Ia meninggalkan makan malamnya yang masih tersisa cukup banyak. I don't cry anymore, ucapnya dengan nada kesal. Sofia pun memejamkan matanya. Mungkin dengan tidur ia bisa melupakan masalah sejenak. Ya, mungkin cara itu yang berhasil. Fuck. Daniel berjalan sempoyongan. Sudah berkali-kali dia mengklakson, tetapi tidak ada satupun yang membukakan gerbang. Apa orang-orang itu ingin pecat, Kesalnya seraya membuka gerbang. Malam ini bisa dibilang sebagai malam terburuk yang pernah dialami. Daniel sangat emosi, sampai ubun-ubunnya mendidih saat kembali mengingat kejadian tadi. Wanita sialan, umpatnya. Daniel memasukkan mobilnya ke dalam garansi, menutup gerbang, dan melangkah dengan kaki terhuyung-huyung. Fuck, kemana semua orang? Kenapa rumah ini sangat sepi? Daniel mengedarkan pandangan. Sesekali memanggil Hendra, namun pria itu tak kunjung datang. Daniel masih sadar, tetapi tubuhnya begitu panas, sangat panas. Hingga ia melucuti pakaiannya sendiri, melemparnya ke sembarang arah. Panas, keluhnya. Entah berapa banyak dosis yang sudah digunakan. Namun efek perangsang itu membuat Daniel setengah gila. Ia mengacak-ngacak rambutnya dan mendesah bak pria yang sangat kelaparan. Nafasnya berat, langkahnya pun sama. Daniel berusaha mengendalikan diri. Ia berusaha berjalan ke kamarnya, namun desakan yang begitu kuat tak mampu dihalaunya. Ia membutuhkan wanita, sangat membutuhkannya. Dan siapapun itu, Daniel tak peduli, ia harus menyalurkan hasratnya. Tatapan pria itu pun tertuju pada satu pintu. Ia berjalan dengan susah payah, memegang kenop pintu dan mendorongnya. Sofia, ucapnya lirih dan lemas. Sofia, panggilnya lagi, kali ini dengan nada sedikit tinggi. Sofia merasa mendengar sesuatu. Terbangun, ia menguncik matanya beberapa kali. Siapa yang mengganggu tidurnya malam-malam begini? Daniel? Sofia buru-buru turun dari ranjang, menghampiri Daniel yang terkulai di lantai. Tunggu dulu, kenapa Daniel masuk ke kamarnya? Ada apa? Sofia menempelkan telapak tangannya pada dahi Daniel. Tubuh pria itu sangat panas. Ya Tuhan, sebentar aku panggilkan. I need you, Sofia. Daniel menahan lengan istrinya. Untuk pertama kalinya, Sofia mendengar suara lembut Daniel. Dan untuk pertama kalinya juga, ia melihat sorot mata Daniel yang tidak berdaya. Meski tidak tahu apa yang dialami oleh suaminya, sebagai sesama manusia, tentu Sofia tidak pilih-pilih. Ia akan membantu, sekalipun orang itu pria yang telah memberinya duka.
Please sleep with me, Sofia, please. Sofia mundur. Instingnya meminta Sofia keluar dari kamar. Saat ini juga. Sofia, Daniel menahan lengan Sofia, menatap istrinya dengan tatapan memelas. Please. Lirihnya dengan suara serak dan berat. Daniel tak mampu menahan gejolak di dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu seakan menyiksa tubuhnya. Panas dan panas menjala di tiap titik sensitifnya. Ia bisa gila jika hasrat ini tidak segera tersalurkan. Tapi Mas, kamu pasti tidak ingin melakukannya denganku. Saat ini kamu tidak sadar dan besok kamu pasti akan menyesal karena ini. Sofia tak ingin Daniel menyesali perbuatannya. Ia tak ingin esok hari dengan hal yang sangat buruk. Ia pun memikirkan cara lain, tetapi ia belum pernah berhadapan dengan pria yang berada dalam pengaruh obat. Dengar, aku akan menghubungi dokter kamu. Belum selesai bicara, bibir Sofia dibungkam oleh bibir Daniel yang melumatnya dengan rakus. Sekian menit berlalu, akhirnya Daniel melepaskan ciuman itu. Sofia menarik napas besar. Ia memenuhi paru-parunya dengan udara sebanyak mungkin. Saat ia mendongak dan melihat pintu, Sofia ingin berlari menuju pintu. Namun entah kenapa langkahnya tertahan. Padahal jarak antara dia dan pintu tak begitu jauh. Tetapi tubuhnya seakan tidak ingin lari dari Daniel. Sorry Sofia, ucap Daniel. Pria itu berdiri menarik lengan Sofia menuju ranjang. Herannya, meski memiliki kesempatan untuk kabur, Sofia malah tidak melakukannya. Sofia bisa saja memberontak. Ia juga bisa mendorong tubuh Daniel, tetapi ia tidak melakukan semua itu. Seolah-olah dia memang menginginkan Daniel menyentuhnya. Kamu bodoh, Sofia, runtuknya dalam hati. Tenanglah, Sofia, bisik Daniel. Tubuh Sofia bergetar. Perlakuan Daniel berbeda dengan malam pertamanya. Pria itu memperlakukannya dengan sangat lembut, membuat Sofia seakan dicinta dan berharga. Namun Sofia tahu, mungkin itu efek dari obat itu. Jika tidak dalam pengaruh obat, Daniel tidak mungkin memperlakukannya selembut ini. Bukankah Daniel sangat membencinya? Kamu milikku, Sofia, ucap Daniel. Kalimat yang membuat Sofia merasakan getar aneh. Ia meyakinkan diri bahwa tidak ada perasaan untuk pria itu. Ia menolak jatuh hati pada suaminya sendiri. Tetapi sekarang berbeda. Sofia meraih wajah Daniel. Ia mengangkat tubuhnya, mendaratkan ciuman di bibir Daniel. Fuck, Daniel mengumpat saat melihat tubuh Sofia di sampingnya. Tak perlu diingatkan, ia sudah tahu apa yang terjadi. Ia bisa mengingat dengan jelas apa yang sudah ia lakukan pada gadis itu. Daniel memunguti pakaiannya, memakainya dengan cepat, lalu keluar dari kamar Sofia. Bodoh, runtuknya. Daniel memang dalam pengaruh obat malam itu, tetapi kenapa harus dengan Sofia? Ia lebih memilih wanita bayaran ketimbang dengan istrinya. Namun apa yang terjadi tentu tidak bisa diputar kembali. Dan ia sudah melakukannya. Selamat pagi Tuan, sapa Hendra. Ia terkejut saat tuannya keluar dari kamar Sofia. Daniel menatap tajam Hendra. Kau dari mana aja? Kenapa kemarin rumah ini sepi? Bagaimana kalau sampai ada maling masuk, hah? Kesalnya. Ia menjadikan Hendra sebagai pelampiasan atas apa yang terjadi semalam. Dan memang asistennya itu menjadi salah satu penyebab kenapa ia sampai meniduri Sofia. Jika Hendra ada, tentu kejadian itu tidak akan terjadi. Maaf Tuan, semalam saya sedang ada urusan, jadi diam, potong Daniel cepat. Ia tampak tak peduli. Ikut aku, titahnya. Daniel melangkah menuju ruang kerjanya. Ada hal penting yang tidak bisa ditunda. Apa semalam terjadi sesuatu, Tuan? Tanya Hendra. Mungkin memang terjadi sesuatu yang sampai membuat tuannya marah. Daniel tidak menjawab pertanyaan itu. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa mantannya berusaha menjebaknya dengan berinya obat perangsang. Dan ia berakhir dengan meniduri istrinya. Jangan banyak bertanya, ketus Daniel. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ada satu pekerjaan untukmu. Aku ingin kau menarik semua fasilitas yang aku berikan pada Lavia. Titah Daniel, ia ingin menghancurkan Lavia. Berani-beraninya wanita itu menjebaknya, benar-benar tertahu diuntung. Daniel sudah memberikan segalanya pada wanita itu. Menjamin tempat tinggal dan memberikan uang bulanan, tapi inikah balasannya untuknya? Baik Tuan. Hendra sedikit membungkuk tubuhnya. Di ruang yang berbeda, Sofia membuka mata dan menyadari Daniel tidak ada di sampingnya.
Ia bangkit, kemudian menyandarkan tubuhnya pada bahu tempat tidur. Rasa penat dan lelah yang berlebih membuat Sofia terdiam sejenak, mengumpulkan tenaga sebelum beranjak dari ranjangnya. Sofia menatap sisi ranjangnya yang kosong. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Kenapa ia mau melakukannya? Sementara ia bisa melarikan diri jika ia mau. Tetapi kenapa Sofia tidak melakukannya? Sepertinya yang paling menyesal di sini adalah dirinya. Sofia benar-benar merasa bodoh. Sekarang bagaimana ia menghadapi Daniel? Apa pria itu akan menyamakan dirinya dengan wanita-wanita miliknya? Sofia menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak sama dengan mereka. Apa yang terjadi semalam adalah sebuah kesalahan. Kesalahan paling fatal yang pernah ia lakukan. Setelah itu, Sofia mulai aktivitasnya. Rasa sakit di area sensitifnya tidak sesakit malam pertamanya. Ia buru-buru mandi. Menyibukkan diri dengan pekerjaan menjadi salah satu obat mujarab yang mampu membuatnya melupakan banyak hal. Selamat pagi, Nona. Pelayan wanita menyapa. Ia kemudian mengekor di belakang Sofia. Sofia duduk di meja makan dengan perasaan tak tenang. Sesekali ia mengedarkan pandang. Apa yang harus ia lakukan saat Daniel tiba-tiba muncul? Dan bagaimana kalau Daniel membahas apa yang terjadi semalam? Sofia mendadak khawatir. Padahal apa yang dia khawatirkan belum tentu terjadi. Tuan Daniel sudah berangkat sejak pagi tadi, Non, kata pelayan itu, seolah tahu siapa yang tengah dicari Sofia. Sofia mengangguk lemah. Ya, pasti Daniel sudah berangkat. Bukankah ia memang jarang sarapan bersama Daniel? Apa yang ia harapkan? Lantas seperti biasa, Sofia menjalani rutinitasnya. Namun ada yang berbeda darinya saat ini. Otaknya harus memikirkan kejadian malam kemarin. Ia tidak bisa melupakannya dengan mudah. Mungkin Daniel mudah melupakannya, tetapi tidak dengan Sofia. Malam itu benar-benar mempengaruhinya. Hei Sofia, Cika menyenggol bahu Sofia. Sudah berkali-kali ia menyapa sahabatnya itu, tetapi tidak mendapatkan respon. Dan sekarang pun masih tidak direspon. Apa perlu memanggil sahabatnya dengan speaker masjid? Ada apa dengan anak ini? Kepalanya tidak terbentur apa-apa kan? Batin Cika. Meski tak dianggap, Cika terus mengikuti Sofia. Namun, Cika tak terlalu mengawasi gadis itu, karena pandangannya kini terarah pada sosok yang berjalan ke arah berlawanan dengannya. Cika pun memasang senyum, walau jarak di antaranya dengan pria menawan itu masih sekitar 100 meter. Sofia, Cika memanggil cukup keras.